warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nigri Maulana dari kelas MJ203 dan nomor NIM 230201010103 PJJ 1 Manajemen Universitas Siberasia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dalam mata pelajaran Estetika Humanisme, di mana kali ini saya akan membahas tentang building networking. Pertama, kita sebagai makhluk sosial dalam berkarir tidak hanya tentang kompetensi dan skill, mempunyai hubungan yang baik dan luas dengan orang lain juga sangat diperlukan. Kita bisa berhubungan baik dengan klien atau customer, rekan kerja, bahkan atasan. Jika dalam hal-hal tersebut bisa kita lakukan, maka kita telah melakukan networking. Apa sih itu networking? Manfaat dari networking itu apa aja? Terus mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Dan bagaimana caranya untuk melakukan networking tersebut? Baik, pertama kita akan melakukan penjelasan tentang networking. Dalam bahasa Indonesia, networking biasa disebut dengan berjejaring atau memperluas jaringan. Dilansir dari Columbia University, networking adalah proses membangun suatu koneksi dan hubungan dengan orang lain. Hubungan inilah yang bisa memberimu masukan atau bantuan dalam bentuk lainnya untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan karir. Lebih spesifik lagi, Investopedia menyebutkan bahwa berjejaring adalah kegiatan bertukar informasi dan ide yang melibatkan orang-orang dengan profesi, latar belakang, dan minat yang sama. Para profesional biasanya melakukan networking untuk mendapatkan kenalan baru, menemukan peluang karir, serta mengetahui berita terbaru di industri mereka dan dunia kerja secara keseluruhan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan building networking adalah upaya untuk membangun koneksi seluas mungkin dengan orang lain atau perusahaan untuk saling bertukar informasi yang dapat saling memberikan keuntungan satu sama lain. Dan untuk yang kedua, bagi pebisnis, membangun networking adalah sebuah strategi yang efektif untuk menjadi sarana marketing, karena proses komunikasi dengan beberapa pihak memudahkan untuk mengembangkan usaha yang sedang dikembangkan. Selain itu, dalam membangun networking terdapat sikap giving and share yang dapat mempererat dan meningkatkan kredibilitas dan relasi dengan orang lain. Manfaat dari melakukan building networking. Yang pertama adalah membuka peluang baru. Kedua, saling membantu sama lain. 3. Bertukar ide. 4. Menumbuhkan rasa percaya diri. 5. Memberikan hal positif. 6. Membantu dalam berpendapat. Dan 7. Membantu menemukan seorang mentor. Nah, mengapa sih networking itu penting? Yang pertama adalah menyiapkan modal sosial, membantu mendapatkan ide. Terus, mendapatkan informasi terbaru, peluang bisnis yang lebih besar, menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan bisnis dalam melayani pelanggan tanpa perlu mengeluarkan biaya terlalu besar. Nah, bagaimana cara mengembangkan networking bagi mahasiswa? Yang pertama adalah dari orang-orang terdekat. Membangun hubungan baik dalam lingkaran terdekat seperti dosen, senior, dan teman sejuruan, karena sudah mengenal kita dengan baik. Mereka bisa memberikan masukan, saran, atau bantuan yang lebih personal. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan mahasiswa. Bergabung dalam organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa, dan komunitas yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Organisasi kemahasiswaan membantu Anda mengembangkan kepemimpinan dan kerjasama, sementara unit kegiatan mahasiswa memungkinkan Anda mengejar minat di luar akademik. Komunitas memungkinkan Anda berbagi ide dengan individu yang memiliki tujuan serupa. Ketiga, datang ke acara seminar atau diskusi. Acara-acara seperti ini sering diadakan oleh kampus, organisasi, komunitas, atau perusahaan, dan informasinya dapat ditemukan melalui media sosial, website, email, atau poster. Dalam acara-acara tersebut, Anda dapat aktif dengan bertanya kepada pembicara atau narasumber
memberi pendapat, dan berkenalan dengan peserta lain. Untuk berikutnya, selalu membuka diri untuk koneksi baru. Sebagai seorang mahasiswa, harus selalu terbuka untuk koneksi baru yang memiliki potensi sebagai teman, partner, klien, atau employer di masa depan. Koneksi baru dapat ditemukan dalam berbagai situasi, dan saat bertemu mereka bersikaplah ramah dan profesional. Senyuman dan salam adalah cara sederhana namun efektif untuk menunjukkan keramahan dan rasa hormat. Perkenalan diri secara singkat adalah cara lain untuk menunjukkan identitas dan minat kita. Selain itu, menjaga komunitas melalui pesan, follow up, atau interaksi online adalah kunci dalam mempertahankan hubungan ini. Berikutnya adalah mendaftar program magang. Untuk mempraktikkan networking adalah melalui program magang di perusahaan atau organisasi yang sesuai dengan bidang keilmuan atau karir yang Anda jalankan. Untuk mencari program magang, lakukan langkah-langkah seperti mencari informasi, menyiapkan dokumen aplikasi, dan mengikuti wawancara dengan perusahaan atau organisasi yang menawarkannya. Kemudian berikutnya ada meningkatkan personal branding. Personal branding melibatkan proses membangun dan mengelola citra diri sebagai seorang profesional muda yang potensial. Ini memungkinkan mahasiswa untuk menyoroti kualitas, keunikan, dan nilai tambah mereka kepada employer potensial. Untuk meningkatkan personal branding, gunakan media sosial untuk menampilkan minat, bakat, dan konten relevan dengan bidang keilmuan atau karir yang sedang Anda jalankan. Buat blog pribadi untuk menulis tentang topik-topik yang relevan, serta untuk memamerkan portofolio online yang berisi karya-karya seperti tugas kuliah, proyek akademi, atau hasil magang. Kemudian, untuk berikutnya adalah mengikuti pelatihan atau sertifikasi. Untuk mencari dan mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang sesuai, langkah-langkah mencakup mengidentifikasi tujuan belajar, mencari sumber informasi yang kredibel, dan membandingkan berbagai pilihan yang ada. Tersedia beragam jenis pelatihan dan sertifikasi mulai dari kursus online dengan fleksibilitas waktu dan tempat, webinar gratis dengan fokus topik, workshop berbayar yang lebih intensif, hingga sertifikasi profesional yang memberikan sertifikat resmi. Manfaatnya termasuk meningkatkan hard skill, penampilan nilai pada CV atau resume, dan akses ke jaringan profesional yang dapat mendukung perkembangan karir Anda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.